zaman Orde Baru, siapa tak kenal sosok perempuan lembut nan keibuan berdarah ningrat yang satu ini. Ya, beliau adalah Siti Hartinah, atau akrab disapa Ibu Tin, istri orang nomor satu di zaman itu. Siapa lagi kalau bukan Presiden Republik Indonesia kedua, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto, The Smiling General, Bapak Pembangunan, atau yang lebih membumi disapa Pak Harto. Seolah, bagi yang mengalami zaman Orde Baru, rasa-rasanya kok berdosa ya kalau sampai tidak tahu siapa beliau. Atau, paling tidak kebangetan. Pasalnya, putri pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Sumoharjomo dan Kanjeng Raden Ayu Hatmanti Hatmohudoyo, ini telah menyandang gelar sebagai Ibu Negara selama hampir 3 dasawarsa. Ibu 6 putra-putri berdarah Mangkunegaran ini menjabat sebagai Ibu Negara Indonesia kedua sejak 12 Maret 1967 sampai 28 April 1996. Beliau purna tugas lantaran Seng Ajal telah menjemputnya. Yang menarik, ternyata ada sejumlah fakta tak biasa yang menyelimuti seputar kepergian beliau. Apa saja sejumlah fakta tersebut? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Meninggalnya Ibu Tin memang sempat mengejutkan publik seantero pelosok tanah air. Pun tak terkecuali bagi Pak Harto. Wafatnya seolah datang tiba-tiba dan tak disangka-sangka. Pasalnya, menjelang wafat, Ibu Tin masih terlihat segar bugar di usianya yang ke-72 tahun. Disebutkan Kompas, 28 April 2020 dalam mengenang 24 tahun kepergian Ibu Tin Soeharto, seperti apa perjalanan hidupnya menjelang wafat. Ibu Tin masih sempat berjalan-jalan dengan cucu-cucunya ke Taman Buah Mekarsari di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Namun, siapa sangka jika perjalanan ke Cileungsi itu merupakan perjalanan terakhirnya. Adapun Pak Harto kala itu sedang menghabiskan akhir pekan dengan memancing ditemani salah satu ajudannya, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, di Anyer, Banten, Jumat, 26 April 1996. Sepulang dari Anyer, disebutkan Intisari, 30 Agustus 2020, menurut pengakuan Sutanto, suasana berlangsung seperti biasa. Namun, tiba-tiba pada Minggu pagi, 28 April 1996, tersiar kabar bahwa Ibu Tin meninggal dunia. Boleh jadi, kepergian Ibu Tin yang terkesan mendadak itu pula yang belakangan memunculkan rumor tak sedap soal penyebab wafatnya, yaitu rumor tentang kematian Ibu Tin yang disebabkan oleh peluru nyasar dari satu di antara 2 putranya yang berseteru. Berdasarkan rumor yang berkembang kala itu, disebutkan bahwa perseteruan tersebut dipicu oleh perebutan proyek mobil nasional. Namun, rumor yang sempat berkembang selama bertahun-tahun pasca jenazah Ibu Tin dikebumikan, itu dibantah Siti Hardianti Rukmana, atau akrab disapa Mbak Tutut, putri sulung di keluarga Cendana, dan salah satu orang dekat Pak Harto. Adapun salah satu orang dekat Pak Harto itu tak lain dan tak bukan adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto. Pasalnya, dia sempat menjadi ajudan The Smiling General ini sejak tahun 1995 hingga 1998. Jadi, dia tahu betul apa yang terjadi pada detik-detik terakhir menjelang wafatnya Ibu Tin. Menurut pengakuannya, menjelang subuh, Minggu 28 April 1996, Ibu Tin yang diharuskan beristirahat karena kelelahan selepas seharian di Taman Buah Mekarsari, mendadak mengalami serangan jantung. Baru pada Minggu dini hari sebelum subuh, sekitar pukul 4, Ibu Tin mendapat serangan jantung mendadak, kata Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, seperti dikutip dalam buku Pak Harto, The Untold Stories. Saat itu, Ibu Tin terlihat sulit bernapas. Saya melihat dokter kepresidenan, Hari Sabardi, memberi bantuan awal pernapasan dengan tabung oksigen.
Saya sendiri turut membawa ibu negara dari rumah ke mobil, dan selanjutnya ke RSPAD. Saat itu, selain Pak Harto, Mas Tommy dan Mas Sigit ikut mendampingi, sambung Sutanto. Sejumlah upaya medis untuk menyelamatkan Ibu Tin pun dilakukan oleh tim dokter. Namun, takdir berkata lain. Nyawa Ibu Tin tak bisa diselamatkan. Sekitar pukul 5:10, Ibu Tin menghembuskan napas terakhir dan meninggalkan berbagai kenangan kepada seluruh rakyat Indonesia, kata Sutanto. Sementara itu, Mbak Tutut sempat menyayangkan rumor tak sedap seputar penyebab meninggalnya sang ibunda. Meski tak sempat menemani ibundanya di detik-detik kepergian beliau, namun dia mengaku mendapat cerita dari Pak Harto, ayahandanya, secara langsung. Pasalnya, di hari kepergian Ibu Tin, Mbak Tutut tengah di Eropa guna memimpin sidang donor darah dunia di Perancis dan Inggris. Saya heran, siapa manusia yang tega menyebarkan berita keji tersebut. Demi Allah, apa yang Bapak ceritakan, itu yang terjadi. Tadinya saya akan diamkan saja. Tapi rasanya berita itu semakin diulang-ulang ceritanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ujar Mbak Tutut, seperti dikutip Surya, 1 Mei 2020. Menurut pengakuan Mbak Tutut, dalam perjalanan menuju makam, Pak Harto mengatakan, Ibu Tin mengeluh sesak napas sekitar pukul 3 dini hari. Berarti setelah Bapak sholat tahajud, ujar Mbak Tutut menyimpulkan waktu di mana mendiang ibundanya merasakan sesak napas. Setelah itu, Ibu Tin dilarikan ke rumah sakit, namun sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Meski telah mendapat pertolongan maksimal dari tim medis, akan tetapi Allah berkehendak lain. Nyawa Ibu Tin tidak bisa diselamatkan lagi. Sudah barang tentu kepergian Ibu Tin meninggalkan duka yang begitu mendalam di hati Pak Harto. Pasalnya, Pak Harto sangat mencintai istrinya yang setia mendampingi hidupnya itu selama hampir setengah abad. Ibu Tin pula yang memberikan semangat serta dukungan dikala Pak Harto terpuruk. Pasalnya, menurut catatan Wikipedia, pada tahun 1950-an, Pak Harto sempat mengalami badai fitnah. Bahkan, beliau sampai ingin mengakhiri karirnya di kemiliteran, dan beralih menjadi petani atau sopir taksi. Memberikan dukungan moral, lantas Ibu Tin berkata, saya dulu diambil istri oleh seorang prajurit dan bukan oleh sopir taksi. Seorang prajurit harus dapat mengatasi setiap persoalan dengan kepala dingin, walaupun hatinya panas. Dukungan moral dari Ibu Tin itu pun terbukti ampuh. Pak Harto tetap melanjutkan karirnya di kemiliteran hingga menjadi presiden, dan meraih gelar jenderal besar dengan 5 bintang di pundaknya. Tak ayal jika Pak Harto begitu setia dan mencintai Ibu Tin. Sampai-sampai beliau berujar, hanya ada satu Nyonya Soeharto dan tidak ada lagi yang lainnya. Jika ada, akan timbul pemberontakan yang terbuka di dalam rumah tangga Soeharto. Bukan cuma Pak Harto dan keluarga Cendana yang berduka kala itu. Berjuta-juta rakyat Indonesia pun merasakan perasaan yang sama. Tak berlebihan kiranya jika suasana tersebut yang menyelimuti bangsa Indonesia kala itu. Pasalnya, sepanjang mengemban tugas sebagai ibu negara, disebutkan Kompas, beliau dikenal sebagai sosok yang peduli kepada rakyat kecil, kaum yang lemah, cacat, dan tertindas. Itu tampak dalam berbagai kegiatan sosial yang beliau lakukan. Mulai dari pelindung Yayasan Penderita Anak Cacat, Ketua Yayasan Harapan Kita, Ketua Panitia dan Gotong Royong Kemanusiaan, Ketua Yayasan Purna Bakti Pertiwi, hingga pendiri serta Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Tak ayal pula jika kemudian beliau seolah menjelma menjadi sosok ibu negara yang melekat di hati rakyat. Buktinya, jutaan rakyat sampai berbondong-bondong menuju rumah duka. Tanpa membedakan kedudukan masing-masing, mereka berdesak-desak berebutan memasuki rumah duka untuk melihat langsung wajah ibu negara, tanpa harus melalui pemeriksaan keamanan seperti biasanya. Begitu banyaknya masyarakat yang datang,
Sampai-sampai mayoritas di antara mereka terpaksa harus puas hanya berdiri di sepanjang jalan cendana karena halaman rumah duka tidak mampu menampung. Jenazah Ibu Tin kemudian dikebumikan di pemakaman keluarga Astana Giri Bangun, Matasih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menteri Sekretaris Negara Murdiono mengumumkan hari berkabung nasional selama 7 hari mulai Minggu, 28 April 1996 sampai Sabtu, 4 Mei 1996. Dia meminta masyarakat untuk mengheningkan cipta pada pukul 13, saat jenazah diberangkatkan dari dalam kalitan ke pemakaman. Upacara pelepasan jenazah dimulai pukul 12:30. Berita kepergian Ibu Tin menyebar melalui berbagai media kala itu. Berita yang diperoleh langsung diumumkan melalui sholat Idul Adha yang berlangsung pada Minggu pagi. Demikian pula di gereja-gereja yang sedang digunakan untuk menyelenggarakan ibadah Minggu. Bendera merah putih setengah tiang tanda berkabung pun dikibarkan. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.